Di sini saya akan sedikit merangkan tentang bagaimana teknologi temuan kami, teknologi yang sederhana, tapi bagaimana bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Kondisi tanah di Batam yang mengandung bauksit yang cukup tinggi menjadikan tantangan bagi Sujianto, seorang warga Batam yang ingin mengembangkan budidaya ikan dengan sistem bioflok. Dengan perjuangan yang tidak kenal lelah, akhirnya Sujianto dapat menaklukkan kondisi tanah di Batam yang mempunyai kandungan bauksit yang cukup tinggi tersebut dan sekarang dapat digunakan sebagai media budidaya ikan sistem bioflok. Dan pada akhirnya di bulan Oktober tahun 2022 Sujianto menjadi juara kedua tingkat nasional dalam kategori teknologi tepat guna unggulan. Bagaimana sepak terjang Sujianto dalam mengembangkan budidaya ikan dengan sistem bioflok di Batam? Mari kita saksikan video ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat jumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Budidaya itu adalah suatu seni, saya katakan, sehingga ini memacu seluruh bioflockers untuk berinovasi di dalam berbudidaya, baik dalam teknik budidaya maupun hal-hal lainnya yang akan mendukung proses budidaya itu berjalan dengan baik ya. Nah, dalam kesempatan kali ini dan dalam konten kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, jauh dari Batam sana, bertemu dengan kami untuk dapat kita sharing berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan inovasi-inovasi di Batam sehingga beliau mendapatkan juara tingkat nasional dalam waktu yang tidak terlalu jauh dari sekarang. Oke, sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan video ini, mungkin lebih baik sahabat semuanya subscribe, like, share, and comment dalam video-video kami semuanya. Oke, kita lanjutkan video ini dan kita gali bagaimana pengalaman dari Mas Sujianto. Oke, sahabat video semuanya, Mas Sujianto, Siap. Selamat bertemu dengan saya sama-sama, dari Pandawa Fisheries. Kami ingin menggali pengalaman sampai sedalam-dalamnya dalam pengalaman dari Mas Sujianto dalam mengembangkan bioflok di Kota Batam ya, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelebihannya ya, sehingga sekarang dan saat ini mendapatkan penghargaan tingkat nasional di dalam lomba teknologi tepat guna. Alhamdulillah. Oke, silakan mungkin kita bisa sharing. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, salam bioflokers seluruh Indonesia dari kami bioflokers dari Kota Batam. Pada malam hari ini kami diundang khusus nih kepada Om Dian yang mempunyai channel yang luar biasa, yaitu yang mengupas tentang bagaimana budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok yang sangat luar biasa sekali Om ya. Dan channel beliau insya Allah ini akan berkembang menjadi sebuah edukasi yang sangat besar Om ya. Harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan juga channel ini akan terus berkembang menjadi sebuah edukasi khususnya di seluruh bioflok Indonesia Om. Harapan saya seperti itu. Karena kenapa? Om Dian ini juga salah satu pejuang bioflok, termasuk guru saya Om Wisnu ini ya, yang notabene yang mengajarkan kami bagaimana awal perjuangan kami di bioflok tuh seperti apa sih pahit manisnya Om. Kita akan kupas sebentar lagi. Jadi ini saya ceritakan singkat Om ya. Jadi sambil ngobrol santai ya kawan-kawan, gak usah tegang ya. Jadi ringkas cerita Om, awal kita kenal bioflok ini dari pertama saya hanya seorang security Om. Oh, jadi dulunya Mas security Om? Security. Iya, jadi kita security Om, habis itu kita juga sebagai ojol, Gojek di tahun 2017. Jadi sebuah sampingan yang kita kerjakan setiap hari, kita pulang kerja sambil ngojek online Om. Nah, kita juga nyambi security. Alhamdulillah waktu itu Om, kita waktu kerja security, ringkas cerita kita itu
ada sebuah program. Jadi dari perusahaan CSR, ya perusahaan itu memberikan sebuah bantuan berupa satu paket budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok. Ya saat itu saya sendiri sebagai pekerja di situ Om, jadi security juga merangkap sebagai penjaga ikan. Ini yang Sampingannya ya? Sampingannya Om. Jadi diberi amanah seperti itu. Awal-awalnya saya kenal bioflok Om. Ya. Dan alhamdulillah Om, waktu itu saya diajarkan oleh mentor-mentor kami. Yang pertama, yang belum mengerti sama sekali, yang 2 tahun lalu datang ke Batam, dan di kota Batam mungkin inilah pertama awal metode bioflok itu masuk Om. Masya Allah. Nah, itu dari bantuan pemerintah. Waktu itu juga kita di Dana CSR juga ada Om. Jadi diberikan beberapa pesantren, dan saya juga termasuk menjaga di sebuah yayasan di situ, dan saya menjaga ikan di situ Om. Sampai dari panen seperti apa tantangannya. Belajar biofloknya sendiri bagaimana itu, Mas Widianto? Belajarnya saya ada mentor Om. Ada Jadi di mentor. situ ada mentor dari Jawa, Ya. dikirim langsung ke Batam khusus ngajarkan masalah bioflok. Kami Ya. di training 1 hari, juga ada pendampingan Om di situ. Karena mungkin ya mohon izin Om ya, karena mungkin kondisi air di luar Sumatera atau di kota Batam itu berbeda dengan kondisi air yang ada di Batam. Mungkin kaget ya, mungkin kalau di Batam itu cenderung airnya payau, airnya bauksit gitu Om. Jadi itu sebuah tantangan kita sebagai seorang bioflokers itu bagaimana mencoba menggali bisa nggak sih budidaya ikan air ini dengan air yang se-ekstrim ini gitu. Iya. Dan rupanya waktu itu Om, nah ini sharing ya kawan-kawan ya. Jadi Iya. waktu itu yang bikin kami itu terus mencari sesuatu yang baru di bioflok ini Om. Yang kami ketahui bioflok itu kan seni budidaya bagaimana kita merawat air Iya. agar bagaimana media itu nyaman. Betul. Dan ketika media nyaman, ikan nyaman, dan di situ akan ada hasil panen yang melimpah Om. Betul. Nah di situ kami waktu itu diajarin Om bagaimana cara aplikasi yang kami waktu itu nggak tahu apa-apa kan Om, waktu masih awal-awal. Jadi kami yang nggak tahu apa-apa ini ngikutin SOP mereka, dan di situ masih banyak beberapa hal yang menurut saya Om ya yang masih kurang. Karena kenapa? Waktu itu ikan sakit-sakitan Om. Ya mungkin Per tahap awal itu ya? iya, jadi begitu Om. Jadi waktu itu Om, jadi waktu saya pertama kali belajar bioflok itu ikan sering sakit, terus banyak juga yang mati Om. Nah itu juga. Karena apa? Kalau setelah ditelusurin gitu ya? Kalau saya yang tahu saat ini Om ya, karena mungkin dari jumlah aerasi yang kurang memadai Om. Oke, satu aerasi. Aerasi yang kurang maksimal. Waktu itu bantuannya itu untuk 6 kolam diameter 3 Om. Iya. Hanya diberikan ya ibaratnya sekarang tuh Resun LP 150 lah. Satu mesin untuk 6 kolam Om. Jadi iya. sangat kurang sekali Kurang Om. sekali. Sedangkan saya sekarang tuh pakai satu mesin tuh diameter 3 hanya untuk 1 kolam diameter ini Om. LP Resun 100 itu hanya untuk 1 kolam. Jadi kan jauh sekali Om. Jadi untuk 6 kolam itu nggak maksimal Iya, Om. Di situ mungkin kendala-kendala yang kami temui di lapangan Om, sehingga kami menemukan sebuah terobosan baru bagaimana kami mencari tahu Om. Nah, dan saat itu Om, mentor kami pulang. Jadi mentor kami pulang, kami ditinggal, terus kami mencari sendiri. Alhamdulillah kami dikenalkan dengan Om Wisnu, guru-guru kami yang pertama. Kami sharing apa sih kurangnya gitu. Dan di situ saya buka kolam sendiri, karena nggak mungkin saya bekerja di sebuah instansi yayasan. Saya mau gimana ya, eksperimen di kolam yang tempat saya kerja. Nanti kalau mati saya disalahin dong. Nah, tapi ketika saya punya kolam sendiri, disitulah saya akan aplikasikan eksperimen saya. Kalau mati itu ya ikan-ikan saya gitu Om. Tapi disitulah nanti uji lab saya sebagai trial pilot project. Itu yang kolam sendiri itu kolam apa? Kolam ukuran berapa? Kolam bundar atau kolam kotak? Bundar Om. Waktu itu kolam diameter 3 bundar. Sama ya? Kalau Sama. Cuman di situ waktu itu saya belum menggunakan aerasi yang standar Om. Masih menggunakan yang diajarkan dengan mentor pertama. Mentor pertama lah gitu Om. Jadi saya pakai itu, saya koreksi lagi apa yang salah setelah saya belajar dari guru-guru kami, dari Om Wisnu, ajarkan kebutuhan oksigen kurang maksimal, dan sempat mati waktu itu Om. Satu kolam mati. Satu kolam mati ya? Mati semua Om. Jadi aduh. Dari balik kesuksesan ini pernah mengalami kegagalan. Aduh, ngeri Om. Jadi waktu itu mati semua satu kolam, dan alhamdulillah saya berpikir Om malam itu pulang kerja capek-capek gitu kan Om. Jadi
waktu malam itu saya pulang kerja, saya tengok ikan mati semua Om. Iya. Nah, saya sharing dengan guru-guru kami, di situ kekurangannya DO oksigen dalam air Om. Iya. Jadi saya berpikir, artinya kesalahan ini akan saya perbaiki. Dan alhamdulillah Om, dari situ saya dapat pelajaran berharga. Habis itu saya perbaiki aerasi, kami bongkar ulang tuh Om, dengan guru-guru kami yang ajarkan, kami bongkar ulang, kami ganti dengan aerasi yang maksimal. Dan alhamdulillah saat ini Om, dan detik ini kami menemukan sebuah teknologi yang sangat sederhana yang bisa digunakan untuk budidaya ikan air tawar di air ekstrim di Kota Batam. Dan alhamdulillah kemarin panen 1 siklus Om. Dan itu udah banyak yang order Om. Iya. Jadi sahabat muda semuanya, di Batam itu kandungan kandung airnya itu ekstrim ada Om. ekstrim karena apa? Karena dari bauksit ya. Iya, banyak. Sebagian besar dari bauksit ya. Jadi Bauksit, kalau Om. terbang kemudian mendarat di Batam itu kalau lihat tanahnya itu merah-merah ya. Benar, Merah, mungkin gitu. Kandungan baukitnya iya, ada ya. Sehingga- benar. Om Dian mungkin pernah juga dinas di Iya, Batam, betul. nengok teksturnya itu kan ngeri Om ya, Iya, airnya gitu, cenderung keruh, payau gitu Oke. kan Om. Nah sebelum ada teknologi ini Mas Sugianto itu menggunakan air yang biasa yang sekarang ada itu ya. Oke. Nah kemudian beliau berpikir ya setelah mengalami kegagalan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, Iya. berpikir dan bukan hanya berpikir tentunya, melakukan inovasi ya, inovasi yang sangat luar biasa yang saat ini mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat Batam dalam Benar. pengembangan budidaya air tawar di sana. Iya, Nah, sekarang benar, kita Om. cerita mengenai itu inovasi apa gitu. Iya, jadi inovasi kami Om, bagaimana kami itu mempunyai sistem yang sederhana, sebuah filterisasi. Karena menurut saya air itu kan masih banyak mengandung zat besi Om, sehingga di situ memerlukan filter. Bagaimana air itu sebelum masuk ke kolam kami filter dulu menggunakan filter yang sederhana yang kami rakit, dan dari petunjuk guru-guru kami termasuk Om Wisnu di salah satunya yang mentor kami mengajarkan bagaimana agar air itu difilter dulu, dan alhamdulillah kami ikutin arahan beliau gitu kan, kami bikin sesuai standar dan kami ikutin, alhamdulillah disitulah menemukan keberhasilan Om. Nah, kenapa muncul ide ini Om? Karena di Batam saat ini untuk pasokan ikan nila ini kan krisis bisa dibilang. Krisis ya. Nah, krisis Om. Kami sedih melihat timbullah ide ini, bagaimana kami harus mencari nih, pasti ada jalannya gitu Om. Kami nggak patah arang, meskipun satu kolam mati, terus tantangannya besar, kami harus cari bagaimana agar bisa berhasil nih project ini gitu. Iya. Pilot project ini agar bisa berhasil, dan nanti kalau ini berhasil kami akan aplikasikan ke masyarakat. Dan alhamdulillah Om, dengan kebutuhan ikan di Kota Batam yang dulunya Om, ini dulunya kan kalau Batam ini sumber pemasukan daripada ikan nila itu di danau Dam Duri Angkang. Mungkin Om dia udah pernah ke sana kan Om? Udah, Nah, ya. itu dam itu besar kali, jadi tempatnya seluruh Kota Batam untuk bisa mengambil air minum dari perusahaan PDAM, ya di situ pusatnya. Tapi ketika nelayan-nelayan masuk, terjadi pencemaran. Iya. Ya, oleh Bapak Wali Kota Batam diputuskan untuk menutup sementara dan mungkin permanen Om gitu, karena kan nggak boleh digunakan untuk para nelayan liar, ya makin lama makin banyak kan Om. Nah, sehingga disitulah terjadi krisis ikan nila di Kota Batam. Nah, sehingga jangan heran tuh kalau jalan ke Kota Batam cari menu ikan nila di nasi padang susah, nggak seperti dulu. Nah, itu sebuah tantangan. Jadi kami itu nggak patah arang, karena kenapa di sebuah kebijakan pemerintah kalau kita bisa ngasih sebuah solusi yang baik, itu akan menjadi sebuah penghasilan kawan-kawan. Jadi kita coba cari solusinya gimana sih bisa berhasil teknologi bioflok ini di Kota Batam, dan alhamdulillah kami terapkan dengan sangat teliti sekali, dan kami hasil uji labnya juga ada Om. Oke. Jadi hasil uji lab itu kami dari air kubangan itu Om, kami hasil uji labnya kami ambil sampling sebelum dan sesudah difilter. Ya. Nah, itu kami uji semua, ada uji labnya semua, dan alhamdulillah terakhir kabar gembira bagi kawan-kawan juga kita semua, Ya. hasil panen uji lab kita Om itu zero bakteri. Jadi ikan yang udah besar-besar itu Om, dengan waktu 4 bulan sebesar kelingking ini, Ya. itu pas kami panen, kami uji labnya itu zero bakteri. Artinya ikan yang kami hasilkan ikan premium Om, Premium, dan itu udah banyak yang inden. Iya, betul. Makanya ini terus kita kembangkan. Ikan yang dihasilkan dari Iya. bioflok itu ikannya ikan premium semuanya. Iya, Super, ikan super. itu makanya sekarang itu yang perlu kita kembangkan ke masyarakat. Jadi jangan takut untuk mencoba kawan-kawan semua. Jadi yuk kita berinovasi. Walaupun kita di mana berada, itulah seni bioflok. Bagaimana kita bisa merawat air dengan baik, memperlakukan ikan dengan baik gitu kan. Jadi disitulah kita belajar mencari tahu. Insya Allah ada jalannya gitu. Oke, tadi kan pertamanya kolam yang dari yayasan ya, kemudian bikin kolam sendiri 1 bulan. Nah sekarang ini setelah perjalanan berapa lama sampai sekarang ini?
Kalau dari dulu Om itu 2021 Om ya. Berarti 1 tahunan lah ya. 1 tahun kurang lebih Om. Sekarang udah berapa kolamnya? Alhamdulillah saya sendiri punya 11 Om. Masih Jadi Mas kecil-kecilan. Sugianto punya 11, tapi ada tetapinya tentunya ya. Iya. Tahu sendiri ya. Mas Sugianto ini punya binaan banyak. Banyak, alhamdulillah. Binaannya juga berapa tuh Mas? Ya, alhamdulillah sekarang ini hampir 50 peserta yang saya punyain, itu anggota saya yang terus bertambah tiap hari. Ya. Karena konsep kami itu sederhana, bagaimana kami bisa mensejahterakan sebuah program urban farming. Karena kami itu sebagai seorang biofokus memikirkan di Batam itu kan langka ikan. Jadi bagaimana kota Batam itu selain dijuluki kota industri Om, juga penghasil ikan air tawar yang memenuhi pasar lokal maupun nanti ekspor ke Singapura maupun ke Turki Om. Itu target kami. Nah, alhamdulillah sekarang itu hampir 60 kolam lebih Om binaan. Dan terus bertambah terus. Nah, ada saya juga punya perusahaan, mungkin Om Dian mohon izin ya Om ya. Mungkin bisa dibuka di websitenya di www ya kan tunasbiovlog.com. Nah, itu di situ ada semua aktivitas kami, juga di situ Om Dian nanti bisa sama-sama kita bangun bagaimana komunitas biovlog ini bukan di Batam saja. Saya inginnya di seluruh Indonesia itu bersatu, kita bangun pasar, kita penuhi pasar ekspor yang sangat terbuka lebar Om. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi kita bangun pasar supaya petani-petani itu sejahtera Om. Jadi sebagai program ketahanan pangan untuk bangsa Indonesia ini Om yang sangat krisis pangan tentunya. Ini dimulai dari kami Om yang sedih mengingat kondisi Batam yang saat ini krisis ikan, sehingga saya berpikir keras bagaimana agar kota Batam itu tidak lagi kekurangan ikan. Tapi tentunya dengan karena kekurangan ikan itu karena memang belum ada teknologi yang tepat gunanya belum sekarang. Iya bener Om. Nah kalau yang teknologi yang sederhana tapi mempunyai impact ya, dampak yang sangat luar biasa. Ini kan sebetulnya bisa digunakan oleh semua orang. Artinya bukan hanya biovlog aja, yang lain pun bisa menggunakan gitu ya. Bisa Om. Nah jadi insya Allah mungkin ya. Insya Allah yang tadi namanya krisis ikan nila di Batam itu kalau banyak yang membudidayakan ya, dengan biovlog dengan sistem lainnya, dengan menggunakan air yang dihasilkan dari filterisasi ini kan menjadi cepat teratasi tentunya. Betul Tapi sekali, tentunya ya dengan dukungan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur Kepulauan Riau tentunya. Dan alhamdulillah itu jadi program unggulan Om, karena memang dengan kerja keras kita kawan-kawan, dengan kemauan kita luruskan niat Om ya, intinya itu kita ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah Allah kasih jalan semua, kasih kemudahan, Allah kasih kemudahan untuk kita kembangkan usaha kita. Karena target saya semoga Allah mudahkan di tahun 2024 kami sudah memiliki 10.000 kolam khususnya di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Ya, minta doanya Om Dian, kami juga akan memenuhi pasar lokal. Jadi para petani juga nanya nih Om, mau bentar Om ya. Nah ini para petani tanya ini, gimana nih Pak Suji gitu kan, kalau misalkan pasar lokal tuh udah banjir nih, semua ada budidaya ikan gitu kan, jadi nanti harga turun dong gitu. Inilah yang jadi PR kita. Seni di biovlog. Jadi kalau kita jadi seorang pengusaha, kita selain juga pandai membudidayakan ikan, pembesaran, pembibitan, kita juga harus pandai memberikan pasar Om, pasar untuk para petani kita. Makanya di sini saya punya perusahaan yang menaungi para petani. Bagaimana ketika pasar lokal nanti terpenuhin, kami akan ambil hasil panen petani, ya kan, kami akan pasarkan ke ekspor. Jadi ada jaminan ketenangan para petani. Tentunya kalau ke Singapura tinggal loncat aja kan. Iya, itu salah satunya Om. Walaupun ke Singapura tinggal loncat, itu ekspor namanya. Luar biasa, harganya berlipat-lipat jadi. Berlipat-lipat Om. Makanya sebenarnya ya di balik kesusahan pasti Allah ada kemudahan. Itu bener sih yang saya jalanin Om. Jadi kawan-kawan saya minta ya, ketika ada kendala mungkin waktu pertama ada ikan yang mati, apa kesalahannya, kita introspeksi, jangan menyalahkan sistem ya kawan-kawan. Jadi kita evaluasi kembali, mungkin ada kesalahan aplikasi ya kan gitu. Jadi yang sesuai dengan SOP yang seperti guru-guru kita ajarkan. Seringkali begini, ada sahabat-sahabat itu, ini ikannya mati, terus teriak-teriak ya. Betul. Nah, yang dilakukan adalah ikannya mati, kita tracing ke belakang. Bener, evaluasi lagi Om. Betul, kita sudah melakukan treatment apa aja terhadap air itu. Bener. Kembali lagi tadi kepada yang sampaikan sama Mas Suji, bahwa miara ikan itu adalah ya merawat air, teknik untuk merawat air. Betul sekali itu. Berarti kalau ada apa-apa dengan ikan, ada sesuatu pada saat kita betul sekali Om Dian. Nah, beliau salah satu guru saya ini. Saya ini ya luar biasa ya. Selain Om Wisnu. Jadi intinya yuk kawan-kawan kita semangatlah, kita giatkan
memang kalau kita sesuatu, kalau kita tekuni hal terkecil, kalau kita benar-benar ikhlas lakukan, niatkan amal, insya Allah alokasi jalan semua untuk hal-hal yang akan terbesar terjadi di depan mata kita. Dan tentunya dengan sistem yang baik, perawatan yang baik, dan manajemen yang bagus, kawan-kawan. Gitu. Dan dengar-dengar ini atensi dari Bapak Gubernur Kepulauan Riau kayaknya atensi sekali untuk mendukung ya. Betul. Gitu. Kabarnya gimana kemarin itu tuh? Beliau itu kemarin dari Turki. Jadi dari Turki kemarin kebetulan saya pas lomba di Cirebon, Om, kan ada TTG nasional di Cirebon kan ini, Om. Jadi beliau manggil kami untuk jumpa di Jakarta. Kami langsung meluncur ke sana dan beliau apresiasi jumpa beliau, dan kami akan dipanggil ke kantor pribadi beliau dan siap akan membesarkan program Biovlog ini untuk program ketahanan pangan. Itu sih, Om. Luar biasa atensi dari beliau. Iya, sangat mengapresiasi sekali, Om. Jadi intinya kalau kita bisa mengevaluasi kembali, Om, dengan program ini, yuk kita kawan-kawan kita besarin bareng-bareng deh gitu. Ini program menjanjikan, jadi jangan pandang sebelah mata, karena di Kota Batam yang notabene daerah gersang aja bisa berdiri, yang airnya ekstrim, dan kata orang kota industri akan berubah menjadi sebuah kota urban farming. Urban farming ini, Om, yang kita gadang-gadang. Kalau mungkin di sana akan banyak kolam-kolam ya. Iya. Tentunya dengan pemandangan yang bagus kan. Asri, Om. Saya lihat apa namanya kolam-kolamnya Mas Sugianto. Pada saat sore hari itu dapat sunsetnya luar biasa. Luar biasa, Om. Iya, makanya wah, Masya Allah. Sunsetnya bagus, Om. Bagus sekali. Karena saya di atas bukit. Jadi nanti bukan hanya kita budidaya di sana, tapi sebagai tempat wisata juga. Betul sekali, Om. Masya Allah. Ya Allah kasih kemudahan di situ sih, Om. Jadi itu aja sih dari kami, Om. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, Om, ya membawa berkah, menjadi sebuah cambukan bagi kita semua, khususnya para pembudidaya ikan yang ada di Kota Batam dan se-Indonesia, Om. Yuk kita rapatkan barisan, kita satukan misi. Mudah-mudahan dengan teknologi yang sederhana ini kita bisa menjadi pengusaha-pengusaha sukses semua, Om, dengan kekompakan tentunya. Gitu sih, Om. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin sementara itu, Om. Nanti ke depan kita akan buat sesi berikutnya, Om, ya. Sesi berikutnya mungkin saya akan terbang ke Batam. Siap. Kita akan... Nanti mungkin tak kaget ya, ada kamar-kamar kos dibikin kolam ya. Kalau di Jawa mungkin yang lahannya luas-luas, Om, ya, bikin banyak-banyak. Kalau di Batam itulah urban farming, Om. Kamar-kamar kos yang nggak kepake dibikin kolam. Jadi jangan heran. Karena di Batam itu kan perumahan, lahan sempit. Makanya itulah urban farming kami buat di sana, Om. Kalau yang tanah luas-luas nggak usah khawatir lah gitu. Kalau kami ini kan tempatnya sempit, Om, di Batam. Lagi harus berpikir keras bagaimana kami itu bisa menemukan terobosan baru agar kami itu bisa meningkatkan tentunya pendapatan ekonomi. Karena di Biovlog ini kan sederhana, sambil kerja dan bisa sambil usaha tambahan dengan metode ini. Jadi nggak ada ngaruh mau kerja di PT Galangan Kapal, mau elektronik di Batam kan, Om. Jadi masih bisa budidaya ikan air tawar. Biar enggak ya dimakan sekeluarga sendiri, hasil panennya sisa bisa dijual ke kita untuk tambahan sekolah anak, paling tidak kan begitu, Om. Tabungan ya ketika ada kebutuhan mendesak lah begitu, Om. Oke, Mas Sugianto. Siap. Demikian sahabat budidaya semuanya, sharing yang luar biasa dari Mas Sugianto, ya, menambah semangat bagi kami, bagi saya pribadi dari Pandawa, maupun mungkin bagi sahabat-sahabat budidaya semuanya bahwa ya Mas Sugianto yang berawal karirnya sebagai security, kemudian disamping dengan ojol, bisa sukses seperti sekarang dan bahkan sudah mempunyai perusahaan sendiri. Intinya apa? Yang pertama disiplin dan terus berjuang. Betul sekali, Om. Itu intinya. Jangan terus menyerah karena kegagalan. Karena kegagalan bagi saya dan bagi Mas Sugianto adalah awal dari kesuksesan. Itu kuncinya. Oke, sahabat budidaya semuanya, itulah inovasi dari Mas Sugianto dari Batam, ya, sehingga insya Allah dalam waktu sampai dengan tahun 2024 ya. 2024 insya Allah target 10.000 ya. 10.000 kolam. 10.000 kolam untuk memenuhi pasar lokal dan ekspor. Demikian sahabat budidaya semuanya, dan nantikan inovasi terbaru nanti dari Pandawa Fisheries, ya. Yang akan membuat modifikasi, insya Allah sedang dalam tahap uji coba, sudah jadi. Jadi sahabat budidaya semuanya, sahabat biovlogger semua di Indonesia, tidak usah lagi beli genset. Luar biasa, ya. Mahal, 6 juta, bahkan kalau kapasitas besar bisa sampai 8 sampai lebih, betul. Ini sekarang nggak usah. Jadi biovloggers nggak usah pusing dengan listrik mati nanti. Betul sekali. Karena terobosan baru, Om, harganya murah. Nanti dari dari Pandawa akan membongkar semua semuanya. Nanti kita akan sampaikan. Jadi bikin penasaran nih, Om. Pengen nonton channelnya terus ini. Nonton terus, stay tune di dalam channel Pandawa Fisheries. Demikian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira. Ya, terima kasih, Iya.